Oke, sebelum ke Mr. Q untuk menanyakan sebenarnya tadi pertanyaan Bang Hensat ini soal, ini ada beberapa jabatan yang membuat semakin gemuk sepertinya Bang ya, ini adalah Wamenko. Saya mau ke Mas Eno dulu, Mas Eno, Ya. reshuffle ini kan juga menambah jabatan Wamenko. Sebenarnya ada juga tadi isu dari Bang Hensat soal persaingan tipis-tipis tapi terlihat begitu ya Bang Hensat soal antara menteri dan juga wakil menterinya. Apakah hal ini turut berdampak menurut Anda soal efektivitas apabila misalnya Presiden Prabowo ingin mempercepat sebenarnya kinerja kabinetnya? Ya sebenarnya kritik dari publik soal jumlah kementerian lembaga yang bertambah banyak itu kan bukan hanya sekarang Mbak. Ya, Itu betul. dari awal dulu juga banyak orang yang berpendapat bahwa ini kok gede sekali nih jumlah KL di pemerintah Bahkan Prabowo Menko Gibran pun hari punya ini. wamen begitu ya? Iya, artinya itu memang bukan barang baru, itu suatu kritisisme lama yang kita sudah tanyakan. Tapi buat presiden kalau itu dianggap bisa memenuhi gitu kan, ya kita bisa apa dengan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden. Tapi kalau pertanyaannya adalah soal efisien atau tidak, ya tentu saja hari ini kalau publik mempertanyakan itu sesuatu yang wajar ya. Artinya terus gimana nih dengan kondisi yang sekian banyak, dengan kebijakan dan kementerian yang sekian banyak, itu dampak langsungnya ke rakyat seperti apa sih? Kan endingnya adalah ujiannya itu adalah pada apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau kemudian itu bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat, ya pasti nanti akan terbaca dengan penerimaan publik yang baik. Tapi sejauh ini menurut Anda lebih baguskah dengan adanya banyak wakil menteri ataupun wakil menteri koordinator begitu membantu proses komunikasi kepada publik Iya. ataupun kinerja begitu? Ya, kalau kami di PDI Perjuangan selalu berpegang pada satu prinsip. Kalau kita bicara reshuffle dan mengambil orang untuk masuk ke kementerian tertentu, dasarnya harusnya adalah meritokrasi. Siapa yang kemudian bisa mengelola itu, punya keahlian khusus di bidang itu, punya rekam jejak yang memadai untuk menduduki, bukan soal politik akomodasi. Kalau kami dari awal memberikan catatan, jangan sampai kabinet ini menjadi kabinet akomodatif. Artinya ya masukkan aja semua orang yang kira-kira itu berjasa untuk presiden dan kemudian menjalankan pemerintahan dengan logika itu. Buat kami itu ini sudah bukan how to win lagi untuk Pak Presiden, ini sudah how to govern gitu. Dan itulah kalau kita governingnya sudah baik, saya yakin kok nggak usah dicari winnya juga akan mudah. Tapi kalau kemudian masih dengan logika how to win untuk bicara akomodasi sana sini, ya itulah yang akan menjadi beban bagi pemerintah karena kerja presiden ya akan diukur dari bagaimana kerja menterinya.